Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan A. Tuturi Handayani, B. Ing Ngarso Sung Tulodo, C. Ing Madya Mangunkarso, D. Sengkut Gumrenggut, E. Dumadi Tumrap Sesami. Pembahasan. Falsafah seorang pemimpin yang berintegras dari Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki wibawa untuk menjadi contoh yang baik. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Ing Ngarso Sung Tulodo. Contoh soal nomor 2. Salah satu syarat keberhasilan integrasi nasional adalah terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan A. Dasar negara, B. Pedoman hidup, C. Pandangan hidup, D. Cita-cita bersama, E. Semboyan berbangsa. Pembahasan. Syarat-syarat keberhasilan integrasi di suatu negara ialah sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan menjadi suatu pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Pedoman hidup. Contoh soal nomor 3. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa, B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI, C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa, D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa, E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN. Pembahasan. Landasan pengambilan sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila bagi ASN adalah Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup, sehingga dalam praktek penyelenggaraan negara, para ASN dapat memiliki wawasan hidup bangsa, hakikat, nilai, dan moralitas untuk membangun karakter. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Contoh soal nomor 4. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup dan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Ini berarti paham negara integralistik. A. Membela kaum minoritas. B. Tidak memihak yang kuat. C. Mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat. D. Menjaga keamanan rakyat. E. Menekankan kepada kewajiban rakyat untuk menghormati pihak lain. Pembahasan. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirai minoritas. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Tidak memihak yang kuat. Contoh soal nomor 5. Nilai dasar pribadi pemimpin KPK sesuai kode etik meliputi kecuali A. Terbuka dan transparan, B. Kebersamaan melaksanakan tugas, C. Integritas dan bermartabat, D. Tangguh dan tegar, E. Disiplin dan berwibawa.
Pembahasan. Berdasarkan kode etik KPK, seorang pemimpin KPK harus memiliki nilai dasar pribadi atau basic individual values yang meliputi terbuka dan transparan, kebersamaan dalam melaksanakan tugas, integritas dan bermartabat, tangguh dan tegar dalam menghadapi ancaman, unggul dalam pengetahuan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Disiplin dan berwibawa. Contoh soal nomor 6. Fungsi norma-norma atau nilai sosial dalam melangsungkan proses integrasi sosial adalah sebagai A. Aturan baku, B. Hukum tidak tertulis, C. Kesepakatan bersama, D. Hasil budaya sosial, E. Kebutuhan bersama. Pembahasan. Beberapa syarat keberhasilan integrasi di dalam suatu negara, di antaranya sebagai berikut. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan menjadi suatu pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Aturan baku. Contoh soal nomor 7. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya, E. Hukum. Pembahasan. Integritas manusia Indonesia pada sila kedua adalah rasa kemanusiaan yang menampilkan sikap jujur, toleransi, dan saling menghargai dari keberagaman, merupakan etika moral dalam aspek sosial budaya. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Sosial budaya. Contoh soal nomor 8. Untuk memperkuat integrasi nasional, seluruh warga negara harus menyadari bahwa negara Indonesia hanya memiliki satu falsafah yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan, yaitu A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Piagam Jakarta, D. Wawasan Nusantara, E. Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan. Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pancasila. Contoh soal nomor 9. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai bahkan lembaga tersebut secara internal maupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah A. Sebagai contoh kinerja pegawai dalam institusi, B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai, C. Model perencanaan pembangunan sumber daya manusia, D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi, E. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga muruah. Pembahasan. Manfaat lain dalam survei integritas pegawai selain mengetahui kinerja pegawai dan institusi secara internal atau eksternal adalah menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari indikasi tindakan korupsi. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. Contoh soal nomor 10. Salah satu penghambat integrasi nasional adalah adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri, sehingga kebudayaan lain terlihat buruk.
Paham ini disebut dengan A. Primordialisme, B. Calvinisme, C. Pragmatisme, D. Non-integralistik, E. Etnosentrisme. Pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Secara lebih spesifik, merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Etnosentrisme. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe